Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Lisna Agusta, NPM 1913053092, kelas semester 4C, Prodi PGSD Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video pembelajaran di mana materi tentang pendidikan inklusi, mata pelajaran pendidikan inklusi. Baik, langsung saya mulai pada penjelasannya, yaitu tentang pendidikan inklusi. Baik, di sini pertama saya akan menjelaskan pengertian pendidikan inklusi. Apa sih pendidikan inklusi itu? Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 1 yang menegaskan setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 2 yang menegaskan setiap warga anak wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat 1 yang menegaskan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-undang inilah yang menjadi bukti kuat hadirnya pendidikan inklusi di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, pendidikan inklusi memiliki tujuan. Yang pertama, tujuan pendidikan inklusi adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Yang keempat, menciptakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 51 yang berbunyi anak yang menyandang cacat fisik atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Baiklah, itu tujuan dari pendidikan inklusi. Selanjutnya, di sini pendidikan inklusi memiliki manfaat. Manfaat pendidikan inklusi adalah yang pertama, membangun kesadaran dan konsensus pentingnya pendidikan inklusi sekaligus menghilangkan sikap dan nilai yang diskriminatif. Yang kedua, melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi semua anak pada setiap distrik dan mengidentifikasi alasan mengapa mereka tidak sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran. Dan yang keempat, melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak. Itulah manfaat pendidikan inklusi. Selanjutnya di sini pendidikan inklusi memiliki model-model. Model pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi pada dasarnya memiliki dua model. Pertama, yaitu model inklusi penuh. Model ini menyertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk menerima pembelajaran individual dalam kelas reguler. Yang kedua, yaitu model inklusi parsial atau partial inclusion. Model parsial
ini mengikut sertakan peserta didik berkebutuhan khusus dalam sebagian pembelajaran yang berlangsung di kelas reguler dan sebagian lagi dalam kelas-kelas pull out dengan bantuan guru pendamping khusus. Model pendidikan inklusi yang diselenggarakan pemerintah Indonesia yaitu model pendidikan inklusi moderat. Pendidikan inklusi moderat yang dimaksud yaitu yang pertama, pendidikan inklusi yang memadukan antara terpadu dan inklusi penuh. Yang kedua, model moderat ini dikenal dengan model mainstreaming. Model pendidikan mainstreaming merupakan model yang memadukan antara pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau sekolah luar biasa dengan pendidikan reguler. Peserta didik berkebutuhan khusus digabungkan ke dalam kelas reguler hanya untuk beberapa waktu saja. Baik, itu model-model pendidikan inklusi. Selanjutnya, filosofinya tetap pada pendidikan inklusi. Tetapi dalam praktiknya, anak berkebutuhan khusus disediakan berbagai alternatif layanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Anak berkebutuhan khusus dapat berpindah dari satu tempat atau dari satu bentuk layanan ke bentuk layanan yang lainnya, seperti yang pertama, bentuk kelas reguler penuh. Yang kedua, bentuk kelas reguler dengan klaster. Yang ketiga, bentuk kelas reguler dengan pull out. Yang keempat, bentuk kelas reguler dengan klaster dan pull out. Yang kelima, bentuk kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Dan yang terakhir, bentuk kelas khusus penuh di sekolah reguler. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya jelaskan pada materi video kali ini, yaitu di mana tentang pendidikan inklusi. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.